Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya Afi Adimari. Saya Rahayu Saraswati. Saya Yeni Wahid. Saya Desi Rahmawati. Malam ini kita akan menyaksikan dan membahas soal fenomena candu judi online. Pemirsa, fenomena judi online semakin meresahkan di tengah masyarakat. Bayangkan saja korbannya mulai dari anak sekolah hingga orang tua. Dari yang tinggal di pelosok perkampungan hingga yang tinggal di apartemen mewah di pusat kota. Jangan-jangan Anda atau orang yang Anda kenal adalah salah satunya. Wajar saja kalau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus perputaran uang di bisnis judi online ini dengan angka yang fantastis, yaitu 155 triliun rupiah. Celakanya, judi online ini susah sekali diberantas. Bahkan bandar besarnya di Tenggarai sudah berada di luar negeri. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Dan tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Di Mabes juga sama. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai betapa meresahkannya penyebaran judi online ini, saya berhasil mewawancarai seorang pelaku judi online yang omset per harinya rata-rata 4 miliar rupiah. Kita saksikan bersama. Bisa Anda ceritakan bagaimana Anda bisa terlibat dalam perjudian online? Dari mana ceritanya Anda bisa masuk ke dalam jaringan itu? Awal mulanya saya kerja di perusahaan lainnya, itu rental. Kemudian ditawarkan untuk jabatan yang gaji yang lebih tinggi, sehingga pindah ke perusahaan tersebut. Tapi Anda tahu apa yang Anda kerjakan berkaitan dengan judi online yang melanggar hukum? Ya, tahu. Bagaimana perekrut Anda meyakinkan Anda untuk bergabung? Diinfokan kalau ini aman, nggak apa-apa, kayak gitu. Apa yang Anda kerjakan dengan mendapatkan gaji 25 juta rupiah? Lebih ke handle adminnya, auditnya, kemudian juga cek-cek di setiap tempatnya, tapi lumayan banyak tempatnya. Ada berapa tempat? Kurang lebih 20 lebih ruko. Jadi satu ruko itu bisa diisi berapa pekerja? 60. Sebagai gambaran, jika saya atau ada orang yang ingin ikut mencoba judi online, seberapa besar kemungkinan saya menang? Untuk persentase kemenangan kita juga tidak tahu pasti, karena game itu juga kita bekerja sama dengan yang lain, dengan produk luar. Untuk sistem kemenangan, kekalahan kita pun tidak bisa mengaturnya. Tapi memang dari pihak gamenya sudah menjamin kalau dalam 1 bulan itu tidak kecil kemungkinannya untuk rugi. Sempat disampaikan oleh pihak kepolisian targetnya bisa sampai 3,9 miliar per bulannya. Itu keuntungan ya. Oh, itu keuntungan. Jadi tapi ada kalanya juga rugi dalam sebulan itu. Untuk untung tertinggi itu berapa nominalnya? Wah, saya nggak ingat, tapi nggak tahu pasti ya, karena kalau keuntungan kan global. Sedangkan saya pembukuannya itu per webnya. Oke, per web berapa?
Total keseluruhan webnya 50. 50. Dari 50 web itu paling banyak keuntungannya itu kira-kira berapa? 2M, 2M per? 3M. Oke, itu tadi wawancara saya dengan salah satu tersangka pelaku judi online mengelola sekitar 50 website. Angka keuntungan per harinya hampir mencapai 4 miliar rupiah. Jadi uang yang sangat fantastis, 155 triliun itu jadi terbayang bagaimana perputaran uang dari judi online ini. Tapi apa yang salah? Kenapa kemudian masyarakat tahu ini melanggar aturan tapi tetap ikut memainkan? Saya dulu meneliti 3 tahun soal kecanduan internet, yang artinya memang gini, kalau bicara soal judi online, kenapa kemudian siapapun bisa mudah tertarik? Manusia itu dikenal dengan istilah homo ludens, kita tuh semua pemain. Kita tuh pasti seneng main karena itu bagian dari kemanusiaan kita. Dan serunya, kalau tanda kutip ya, serunya judi online ini kan memang depositnya juga biasanya murah. Rendah sekali, Anda cukup 10.000, 20.000 gitu ya. Dengan angka segitu Anda merasa tidak mengeluarkan sesuatu yang besar dan Anda mendapatkan rekreasi murah. Karena sejak pandemi memang angka peningkatan orang kemudian bermain judi online atau keterikatan pada semua yang ada di dunia internet itu tinggi sekali karena orang nggak bisa kemana-mana. Jadi rekreasi yang mudah, gratis dan pasti menyenangkan, salah satunya adalah lewat Bagaimana dengan kutip ya. Bagaimana dengan keuntungan? Apakah kemudian itu juga memain peran yang besar ketika misalnya deposit sekian 10.000 ternyata mendapatkan 100.000 gitu? Karena depositnya sangat kecil, jadi ketika Anda loss, Anda rugi, Anda nggak merasa oh itu mah biasa orang kayak beli ayam Nggak bakar terasa misalnya. kerugiannya dibandingkan Betul. dengan rekreasi yang ia dapatkan. Dan dengan fantasi bahwa Anda bisa mendapatkan keuntungan. Makanya kayak canggihan dari judi-judi online ini, mereka biasanya akan punya sistem yang kemudian juga melakukan propaganda serius. Ngiklannya serius banget. Oke, kita stop di situ dulu soal ngiklan serius. Mas Ruby bisa dijelaskan nggak sih, bukan memberikan inspirasi, tapi sebenarnya bagaimana cara kerja si bandar-bandar judi di Indonesia yang terafiliasi dengan bandar judi di luar negeri? Baik, persis seperti yang disebutkan tersangka tadi adalah para bandar lokal yang mau menjalankan aktivitas judi online-nya itu nggak perlu pusing-pusing mempunyai sistem, mengembangun sistem dan segala macamnya karena bandar luar, affiliate yang besar di luar sudah menyiapkan semuanya. Misalnya saya mau jadi reseller di Indonesia, saya tinggal agree sama salah satu pihak, mereka menyiapkan tuh sebuah sistem lengkap, servernya beragam di mana aja, nggak hanya di Indonesia. Logikanya kayak orang beli franchise gitu? Kurang lebih seperti itu. Masalahnya franchise ini nggak perlu berbentuk kelihatan secara fisik gitu. Dan karena untuk menjaga kerahasiaan semua pihak, baik itu yang besar maupun reseller yang di masing-masing negaranya, itu sistem udah full bandar besar yang ngatur. Bandar besar yang ngatur. Dia taruh di berbagai macam negara pakai teknologi tertentu. Yang penting adalah deliverable-nya, item judi online-nya menarik bagi para user dimanapun. Ini sebenarnya ada dua hal kalau misalkan kita lihat tadi. Yang pertama, kalau misalkan tadi Mbak Afi bilang, kalau misalkan masyarakat sudah tahu aturannya bahwa ini salah. Tapi, nah kembali di situ gitu, belum tentu mereka tahu bahwa itu salah gitu. Kenapa? Karena satu sisi sosialisasi dari aturan. Saya pun juga harus belajar nih untuk sesi ini gitu ya, episode ini. Aturannya apa saja sih gitu. Siapa sih yang bisa ikut nyoba juga, gitu ikut kan? praktek juga nggak? Tadi saya sempat nanya sama Mas Ruby, benar ya bahwa di Indonesia itu baru ada 2 aturan yang kita ketahui di Undang-Undang ITE dan di KUHP. Nah ini sekalian kita edukasi ya kepada masyarakat, jangan sampai nanti mikirnya bahwa memangnya ada, bahkan nggak tahu, jadi mereka ikut udah kayak main games. Nah karena main game online itu ya tidak sama dengan judi online. Nah, jadi ini yang harus bahwa di pasal 45 ya, ayat 2 Undang-Undang ITE yang mengancam pihak yang jadi ini mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online. Itu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 303 KUHP. Nah itu mengancam para pemainnya. Nah ini para pemain, jadi bayangkan kalau misalkan kita main judi online, bukan bandarnya, itu bahkan bisa kena pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 25 juta. Di Superwoman sudah disampaikan, jangan sampai kalian menggunakan alasan tidak tahu aturannya. Ini menarik ya, tadi Mbak Saras bilang, iya mungkin banyak yang nggak tahu, tapi bisa jadi kamuflase yang digunakan oleh para bandar ini seakan-akan mengurangi rasa bersalah dari si
orang korban yang bermain, ya kan, meningkatkan rekreasi adrenalin mereka. Apalagi pandemi, Lagi pandemi. nggak bisa keluar waktu kemarin, akhirnya ya mau Ada tidak mau hiburannya. mencari hiburan di rumah. Nah, kamuflasenya tuh apa aja sih supaya jelas? Salah satu kamuflase yang paling banyak terjadi di Indonesia, si pelaku yang di lokal itu, mereka meyakinkan para pemain bahwa akan aman main di situs online dia, judi online dia, karena transaksinya, depositnya itu manual. Misalnya ke saya nih, udah pemain-pemain tuh deposit ke rekening saya, nggak ke sistem sama sekali. Dengan alasan satu, aman, nggak kelihatan transaksi judi online, nggak ada transaksi di sana. Si pemain akan saya berikan akun-akun dan passwordnya ke situs-situs tertentu. Nanti semua dan kembali uangnya itu akan lewat normal lagi, jadi nggak fully online gitu loh. Iya, Nah, itu dan salah uangnya satu bisa kamuflase langsung besar. ditarik karena masuk langsung ke rekening si pemain. Betul. Jadi dua jalur nih, mainnya online, transaksionalnya offline gitu loh, alias bukan di sistem. Traceability-nya jadi susah. Betul, terkesan itu menyamankan bagi pemain bahwa Nggak bakal kamu anonimus, ketahuan. betul. Ya, Kamu bakal anonimus. ketahuan loh. Kalau ketahuan pun situsnya yang ditutup gitu loh. Tapi bisa Pemain nggak mereka aman. ketahuan? Karena jarang banget kita lihat gitu, kecuali sekarang ya pemerintahannya lagi masif kan ada perintahnya Kapolri. Sebelumnya kayaknya yang main judi online dengan transaksi 155 triliun rupiah ini kemana? Nggak ada yang ditangkap Tapi gitu. itu kan 155 in total Betul, kan. tapi kan Nah, pemain itu kan ada putaran ini uangnya. kalau misalkan Ini kan tadi nggak dibilang ada. bahwa satu tempat aja bisa megang 20, 50 bahkan 50 website, di 50 website gitu kan. Jadi tersebar gitu. Jadi kalau misalkan mereka ditutup 30 misalnya dari 50, Mereka bikin bisa lagi. masih bisa Betul. bertahan. Salah satunya Ya. tadi selain kamuflase seperti itu, kenyamanan dan keyakinan orang memain lagi bukan karena edik atau yang umum aja, itu dikarenakan dipastikan mereka menjadi pemain totali aman, Ya. merasa ini internet, ini teknologi nggak kelihatan. Kalau judi fisik kan digerebek gitu Iya, kan, iya, ini bisa main iya, di mana iya, aja, pakai iya. device apa aja, di internet mana aja, Yes. nggak usah di lokasi Tanda persis. kutip nggak bisa atau sangat sulit untuk digerebek oleh pihak kepolisian. mindset si pemain begitu, tapi realitanya? secara teknis bisa mudah. Sangat Tapi mudah. kalau penegakan hukumnya kan itu Ini urusan- pakarnya nih yang ngomong itu, pakarnya. Jadi mudah ya teman-teman ya, jangan Jadi hati-hati ya. terlena. Ini menarik sekali, kita mau bahas lebih jauh. Kita harus jeda dulu. Yang salah satu yang nanti juga akan kita bahas adalah mayoritas tim kerja ini adalah perempuan yang dipakai untuk merayu target anggota baru sebagai tim marketing dan juga customer service. Nah, kita harus jeda. Kita akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.